Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Holilur Rahman dengan NPM 202302010039 dari kelas A, Prodi Teknik Informatika, mata kuliah Arsitektur, dosen Muhbadri Tamam, M.Com. Saya akan menjelaskan tugas UAS dengan judul Arsitektur Hybrid untuk Komputasi Edge dan Cloud. Apa itu arsitektur hybrid untuk komputasi Edge dan Cloud? Arsitektur hybrid untuk komputasi Edge dan Cloud adalah pendekatan yang menggabungkan keunggulan komputasi Edge dalam kurun dekat dengan sumber data atau pengguna tutup kurung dan komputasi Cloud pusat data yang isinya dan terhubung melalui internet. Tujuan dari arsitektur ini adalah memanfaatkan kekuatan masing-masing teknologi untuk mengoptimalkan kinerja, latensi, skalabilitas, dan efisiensi biaya. Mengapa arsitektur hybrid itu penting? 1. Latensi rendah. Untuk aplikasi yang membutuhkan respon waktu yang sangat cepat seperti load, Internet of Things, atau real-time analytics, edge computing memungkinkan pemrosesan data secara lokal sehingga mengurangi latensi. Yang kedua, ketersediaan tinggi. Dengan memproses data di beberapa lokasi, arsitektur hybrid dapat meningkatkan ketahanan sistem terhadap kegagalan. Jika terjadi masalah di satu lokasi, pemrosesan dapat beralih ke lokasi lain. Yang ketiga, skalabilitas. Arsitektur hybrid memungkinkan Anda untuk menambah atau mengurangi kapasitas komputasi sesuai dengan kebutuhan bisnis. Bagaimana cara kerjanya? Arsitektur hybrid bekerja dengan cara mengarahkan data ke lokasi yang lebih tepat untuk diproses. Data yang memerlukan analisis mendalam atau menyimpan jangka panjang dapat dikirim ke cloud, sementara data yang membutuhkan pemrosesan real time atau yang menghasilkan volume data yang sangat besar dapat diproses di Edge. Contoh kasus penggunaannya, yang pertama, industri manufaktur. Sensor di lantai pabrik mengumpulkan data real-time tentang kondisi mesin. Data ini kemudian diproses di Edge untuk mendeteksi anomali dan memicu tindakan korektif. Data yang lebih agregat dapat dikirim ke cloud untuk analisis lebih lanjut dan perencanaan produksi. Yang kedua, kesehatan. Perangkat medis yang dekat digunakan mengumpulkan data kesehatan pasien. Data ini diproses di Edge untuk memberikan peringatan dini jika terjadi kondisi darurat. Data yang lebih lengkap dapat dikirim ke cloud untuk analisis medis yang lebih komprehensif. Komponen utama arsitektur hybrid. Yang pertama, perangkat Edge. 1. Perangkat Edge adalah perangkat komputasi yang terletak di tepi jaringan, dekat dengan sumber data atau pengguna. Perangkat fisik seperti sensor, aktuator, dan gateway yang mengumpulkan dan memproses data di tepi jaringan. Contohnya, industri manufaktur, kesehatan, kota pintar, retail. Yang kedua yaitu jaringan. Apa itu jaringan? Jaringan adalah kumpulan perangkat seperti komputer, smartphone, printer, atau server yang saling terhubung satu sama lain untuk berbagai informasi, sumber daya, dan layanan. Bayangkan seperti sebuah komunitas kecil di mana setiap orang saling mengenal dan dapat berbagai barang atau informasi. Konektivitas yang menghubungkan perangkat Edge dengan cloud. Yang ketiga yaitu platform cloud. Apa itu platform cloud? Platform cloud adalah lingkungan komputasi yang disediakan oleh pihak ketiga yang memungkinkan pengguna untuk membangun, menguji, dan mendeploy aplikasi tanpa perlu mengelola infrastruktur fisik seperti server, penyimpanan, dan jaringan. Contohnya, lahan kosong, rumah, alat, dan bahan bangunan. Kelebihan dan kekurangan arsitektur hybrid untuk komputasi Edge dan cloud. Kelebihan arsitektur hybrid. Yang pertama yaitu fleksibilitas, memungkinkan organisasi untuk memilih model komputasi yang paling sesuai untuk setiap beban kerja, baik itu di Edge atau di cloud.
Yang kedua, skabilitas. Sistem dapat dengan mudah ditingkatkan atau diperkecil untuk mengakomodasi peningkatan atau penurunan beban kerja. Yang ketiga, kinerja yang tinggi. Dengan memproses data secara lokal di edge, latensi dapat dikurangi secara signifikan, sehingga memungkinkan aplikasi real-time yang lebih baik. Yang keempat, keamanan yang ditingkatkan. Data sensitif dapat diproses dan disimpan di edge, mengurangi risiko pelanggaran data. Yang kelima, efisiensi biaya. Memungkinkan organisasi untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya komputasi sehingga mengurangi biaya operasional. Kekurangan arsitektur hybrid. 1. Kompleksitas. Mengelola lingkungan hybrid membutuhkan keahlian teknik yang lebih tinggi dan dapat menjadi lebih kompleks dibandingkan dengan lingkungan yang homogen. Yang kedua, biaya awal. Implementasi arsitektur hybrid dapat membutuhkan investasi awal yang signifikan untuk perangkat keras, perangkat lunak, dan integrasi. Yang ketiga, manajemen yang kompleks. Mengelola berbagai platform dan teknologi yang berbeda dapat menjadi tantangan. Yang keempat, ketergantungan pada jaringan. Kinerja sistem dapat bergantung pada kualitas jaringan yang menghubungkan edge dan cloud. Yang kelima, standarisasi. Kurangnya standarisasi yang kuat dapat menghambat interoperabilitas antara berbagai platform dan vendor. Kapan harus menggunakan arsitektur hybrid? 1. Memiliki beban kerja yang beragam. Beberapa beban kerja memerlukan latensi rendah dan pemrosesan real-time, sedangkan beban kerja lainnya memerlukan kapasitas komputasi yang besar dan penyimpanan yang luas. Yang kedua, memiliki data sensitif. Organisasi yang menangani data pribadi atau data yang sangat penting dapat memanfaatkan komputasi edge untuk meningkatkan keamanan data. Yang ketiga, membutuhkan fleksibilitas. Organisasi yang sering mengalami perubahan dalam kebutuhan bisnis dapat dengan mudah menyesuaikan arsitektur hybrid mereka. Yang keempat, ingin mengoptimalkan biaya. Arsitektur hybrid memungkinkan organisasi untuk membayar hanya untuk sumber daya yang mereka gunakan. Di kesimpulannya dari tentang materi atas, yaitu arsitektur hybrid adalah kombinasi cerdas antara komputasi edge dan cloud. Data diproses baik di dekat sumbernya edge maupun di pusat data atau cloud. Ini memberikan infleksibilitas, efisiensi, dan keamanan yang lebih baik. Edge memungkinkan pemrosesan data secara real-time dan mengurangi latensi, sementara cloud menyediakan kapasitas komputasi yang besar dan penyimpanan yang luas. Contoh penerapannya meliputi industri manufaktur, kesehatan, dan retail. Meski menawarkan banyak keuntungan, arsitektur hybrid juga memiliki tantangan seperti kompleksitas dan biaya awal. Namun dengan perencanaan yang matang, arsitektur hybrid dapat menjadi solusi ideal untuk berbagai kebutuhan bisnis. Intinya yaitu arsitektur hybrid adalah cara cerdas untuk mengoptimalkan komputasi dengan menggabungkan kekuatan terbaik dari dua dunia, kecepatan dan fleksibilitas edge serta skala dan kapabilitas cloud. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.